Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Arioh Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tidal Raja Goim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14, datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryathaim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela yakni Negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tidal Raja Goim, Amrafel Raja Sinear, dan Arioh Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya di bawah musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Siapa yang tahu jalan hidup seseorang? Setiap manusia tentu tidak akan mampu membuat kepastian tentang perjalanan hidupnya ke depan. Manusia memang memiliki akal dan kemampuan untuk merancang strategi demi mencapai beberapa tujuan dalam kehidupannya. Namun, sebaik-baiknya strategi yang diciptakan oleh seorang manusia, ia tetap tidak mampu mengatur jalannya hidup di masa depan. Itulah sebabnya Eleanor Roosevelt berkata, "Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift." Atau, kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, namun hari ini adalah anugerah. Di dalam kalimat tersebut terdapat sebuah pengakuan akan keterbatasan manusia untuk memahami dan memastikan hari esok. Namun, perlu untuk belajar dari pengalamannya di masa lalu serta menikmati hari ini dalam ungkapan syukur. Konsep ini nampaknya sangat relevan bagi Lot yang harus berjuang hidup sebagai korban perang di antara 9 raja. Segala harapan dan strategi hidup yang telah dibuat Lot untuk menetap di tanah Sodom ternyata harus mengalami intervensi akibat kenyataan hidup yang memilukan. Apalah daya karena ia tidak mampu mengatur segala sesuatunya terjadi sesuai kehendak pribadi. Inilah bagian misteri dari hari esok atau masa depan. Hal ini juga tidak hanya berlaku bagi Lot, melainkan juga bagi para 5 raja yang bersekutu untuk melawan 4 raja. Sebagai raja, tentu saja Bera, Birsya, Shinab, Shemeber, dan Zoar memiliki strategi perang untuk melawan para musuh. Kemudian secara jumlah kerajaan, mereka sudah menang angka terhadap lawan. Namun apalah daya, hasil peperangan terjadi di luar kehendak mereka dan tidak terjadi berdasarkan statistik semata. Pengalaman Lot dan kelima raja dalam perikop ini dapat kita lihat sebagai sebuah proses kehidupan dalam misteri dan pembelajaran. Tentu saja, sebagai seorang beriman kita melakukannya di dalam terang kebenaran firman Tuhan dan penyerahan diri terhadap kuasa-Nya. Biarlah dengan hikmat Tuhan kita mengalami pertumbuhan dari pengalaman masa lampau. Biarlah kita menghadapi misteri masa depan dalam kesadaran dan penyerahan diri ke dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah dengan ketulusan kita menjalani hari ini dalam ungkapan syukur kepadanya. Dengan melakukan ketiganya,
berarti kita sudah mengakui bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap perjalanan waktu dan sejarah kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya dengan hikmat-Mu kami dapat mengalami pertumbuhan dari pengalaman hidup kami di masa lalu, sehingga kami tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Dan biarlah kami juga menghadapi misteri masa depan dalam kesadaran dan penyerahan diri ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Sehingga kami selalu mengakui bahwa kehidupan kami berada dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah dengan ketulusan, kami selalu menjalani hari-hari kami, masa ini, dalam ungkapan syukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.